Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ardiansyah dengan NPM 2478310. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis aplikasi penanganan iklim perancangan perangkat lunak. Pertama, tujuan dari aplikasi saya membuat aplikasi ini, tujuannya ini adalah untuk membantu petani gitu, karena di daerah saya ini dikarenakan masih sering terjadinya gagal panen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini dikarenakan perubahan cuaca yang tidak akurat. Misalkan kayak dikarenakan kemarau, lalu banjir dan angin puting beliung yang menyebabkan padi roboh dan setelah itu membusuk. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini kita dapat memprediksi cuaca ke depannya. Contoh misal, petani ini melihat nih kondisi cuaca 3 bulan ke depannya ini bagaimana. Misalkan keadaannya kemarau. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini petani juga sudah mempersiapkan varietas padi yang cocok untuk iklim kemarau ini bagaimana nih agar tidak terjadinya gagal panen. Nah, dengan aplikasi ini juga kita dapat dipermudah nih. Misalkan kita ingin berpergian jauh, contohnya ingin ke Yogyakarta. Nah, dengan adanya aplikasi ini kita bisa melihat nih, memprediksi cuaca ke depannya ini bagaimana. Kita misalkan ke Jogja dalam kurun waktu 3 hari. Nah, di di Banten ini keadaan cuacanya ini bagaimana. Dengan aplikasi ini kita bisa melihat nih keadaan cuacanya bagaimana, apakah ada bencana atau tidak, atau ada banjir dan lainnya. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita dapat dipermudah dalam kegiatan sehari-hari juga. Nah, jadi di sini saya mengambil hasil analisis, saya mengambil beberapa kompetitor, yaitu aplikasi BMKG, cuaca dari produk Apple, dan aplikasi Magma. Nah, dari hasil pengamatan saya ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi BMKG ini. Nah, kelebihannya itu yaitu perkiraan cuaca yang akurat. Jadi di beberapa daerah dia akurat. Terus UI juga pengguna ini mudah dipahami dan tidak membuat kita kesusahan dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu kekurangan dari aplikasi BMKG ini, notifikasi tidak akurat. Jadi notifikasi tidak akurat ini terkadang di BMKG ini misalkan sedang terjadinya gempa. Nah, misalkan gempanya sudah sejam yang lalu. Nah, baru biasanya di BMKG ini notifikasinya ini muncul setelah gempa, sejam setelah gempa. Tuh, terus periode pembaruan data lambat. Nih, contoh dari UI aplikasi Magma. Nah, ini adalah tampilan dari UI aplikasi Magma. Jadi di sini kita juga bisa melihat di Magma ini ada itu memprediksi cuaca sedang bagaimana. Lalu di sini juga kita bisa melihat ini cuaca di hari Jumat, dan kita bisa melihat indikator jamnya juga. Terus cuaca di situ bagaimana, terus suhu itu bagaimana, suhu di daerah tersebut bagaimana. Lalu nih, gempa bumi. Di BMKG juga kita bisa melihat nih terjadinya gempa bumi atau tidak di daerah tersebut. Lalu kualitas udara. Nah, di BMKG juga kita bisa melihat kualitas udara di daerah tersebut ini. Oke. Ini masih banyak lagi. Ini adalah contoh UI dari aplikasi BMKG. Nah, lalu yang selanjutnya adalah aplikasi cuaca Apple. Jadi aplikasi cuaca Apple ini aplikasi bawaan dari Apple itu sendiri. Nah, dari kelebihannya ini prediksi cuaca ini dapat
hingga 7 hari ke depan atau seminggu. Jadi aplikasi ini dapat memprediksi cuaca 7 hari ke depannya bagaimana. Misalkan kita ingin berpergian, contohnya misalkan kita ingin berpergian ke Bandar Lampung pada hari ini, misalkan pada hari Rabu. Nah, kita bisa melihat nih keadaan hari Rabu itu bagaimana. Dan di aplikasi cuaca ini kita juga bisa melihat nih kualitas udara, arah angin dan suhu. Nah, kekurangan dari aplikasi ini hanya hanya tersedia di perangkat Apple saja dia. Dia belum support di perangkat Android. Nah, terus ketidakakuratan suhu. Nah, biasanya di beberapa daerah eh, aplikasi cuaca dari produk Apple ini belum akurat di beberapa daerah, misalkan kayak daerah pelosok seperti itu. Nah, ini adalah contoh tampilan dari UI aplikasi cuaca. Nah, ini adalah contohnya. Di sini kita bisa melihat nih cuaca ini bagaimana, sedang panas atau tidak, dan di sini kita juga bisa melihat nih hari Selasa itu keadaan cuacanya bagaimana. Di sini ada indikatornya. Nah, oke. Lalu dari aplikasi Magma. Jadi dari hasil pengamatan saya, kelebihan dan kekurangannya aplikasi Magma ini yaitu kelebihannya pertama, peta kawasan. Jadi kita bisa melihat nih peta kawasan yang sering terjadi rawan bencana. Jadi kita bisa melihat nih atau bisa mewanti-wanti daerah tersebut. Nah, terus fitur peringatan untuk keselamatan penerbangan. Nah, jadi di sini nih kita nih bisa nih dikasih atau dikasih PDF atau apa. Jadi kita nih bisa nih melihat atau membaca bagaimana keselamatan itu selama penerbangan. Dan kekurangannya ini yaitu dia tidak disedia di perangkat Apple. Dia hanya di perangkat Android saja. Terus antarmuka kurang interaktif. Nah, ini antarmuka kurang interaktif ini, oke, kita buka linknya. Ini adalah contoh dari aplikasi UI aplikasi Magma. Ya, ini kita juga bisa melihat cuaca itu bagaimana. Terus hujan, curah hujan, banjir dan longsor dan nah, ini Magma. Nah, di sini kita bisa melihat Magma adalah aplikasi buatan dari Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu sini. Sini kita juga bisa melihat nih gunung yang aktif atau tidak di daerah tersebut. Lalu di sini kita bisa melihat nih daerah-daerah yang ada gunung yang sedang aktif atau tidak. Oke. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya nih bahwa BMKG ini dia lebih fokusnya pada gempa dan tsunami, sedangkan cuaca dari produk Apple fokus pada prediksi cuaca dalam jangka pendek. Nah, Magma ini fokus pada aktivitas gunung berapi. Jadi kesimpulannya setiap aplikasi ini memiliki keunggulan dan keterbatasan sesuai kebutuhan spesifik, sesuai kebutuhan dari ini. Pengembangan metodologi pengembangan yang saya ambil yaitu metode agile. Jadi penjelasannya ini, metode agile ini pengembangannya lebih iteratif dengan prototipe awal yang disempurnakan berdasarkan umpan balik dari pengguna tersebut. Terus lalu setiap iterasi menghasilkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap dan teruji. Terus cocok juga untuk aplikasi pemantauan iklim yang membutuhkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap data-data baru. Dan ini adalah kekurangan dan kelebihan dari metode agile ini, yaitu kelebihan itu memungkinkan penguji fitur secara bertahap dan mengurangi risiko kegagalan proyek dengan umpan balik berkelanjutan. Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, dan kekurangannya membutuhkan keterlibatan pengguna yang intensif. Biaya awal mungkin lebih tinggi karena iterasi berulang-ulang. Kesimpulan dari aplikasi ini, setiap aplikasi pemantauan iklim
yaitu memiliki keunggulan spesifik sesuai pada fokusnya masing-masing. Seperti tadi yang BMKG ini lebih fokus ke gempa dan tsunami, cuaca lebih ke eh, jangkauan cuaca jangkauan pendek. Lah, lalu metode Agile ini karena sifatnya lebih iteratif dan adaptif. Dan saya mengambil daftar pustaka dari aplikasi Magma, yaitu Play Store, aplikasi BMKG Play Store, dan aplikasi cuaca dari Apple website. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.